ini saya kerja di salah satu paroki di kota Den Haag di Belanda. Saya ya masih muda, tabisan 2019 persis sebelum COVID, lalu setelah itu menunggu masa COVID agak membaik lalu bermisi ke Belanda. Dan saya sudah di Belanda sekitar 4,5 tahun. Dan saya senang bahwa malam ini saya bisa ikut berdoa dan ikut berbagi pengalaman iman dengan Bapak Ibu semua di grup doa ini. Semoga apa yang sudah saya siapkan ini berkenan dan juga menginspirasi hidup Bapak Ibu semua. Terima kasih Romo perkenalan singkatnya. Silakan Romo untuk perenungannya. Ya. Baik, saya awali renungan ini saya membacakan teks Injil yang saya ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan sampai 7 kali, jawab Yesus, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, sebagaimana tema kita malam hari ini, kasih dan pengampunan, tantangan penghayatan iman dalam gereja Katolik. Mengasihi dan mengampuni sebetulnya adalah inti dari ajaran dan seluruh dinamika kehidupan Yesus selama ia hadir di dunia. Dalam misinya, Yesus bawa semangat ini, semangat kasih dan semangat pengampunan. Kita semua tahu bahwa mengasihi tentu tidak selalu mudah. Kadang kita mudah untuk bicara tentang kasih, kita mudah untuk menasihati orang lain untuk mengasihi, tetapi menghayati kasih tidak selalu mudah. Seringkali kita hanya mau mengasihi kalau orang lain sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kadang kita hanya mau mengasihi kalau orang itu sudah berbuat baik kepada kita. Kadang kita hanya mau mengasihi kalau orang itu satu iman dengan kita, orang itu satu daerah dengan kita, orang itu satu suku dengan kita. Kasih kita cenderung selalu dengan syarat. Kita seringkali menghayati kasih dengan pertimbangan untung rugi. Begitu juga dengan mengampuni. Seringkali lebih sulit lagi. Apalagi ketika kita sudah terlanjur terluka, kita sudah terlanjur disakiti, kita sudah terlanjur malu, dikhianati. Maka mengampuni terasa sangat berat sekali. Namun justru disitulah sebetulnya tantangan sekaligus keindahan iman Katolik kita diuji. Baik Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian, saya ingin memulai juga permenungan ini dengan satu kisah ilustrasi yang menurut saya sangat sederhana tetapi sangat mendalam dan sangat inspiratif.
Saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah membaca kisah ini atau pernah mendengar kisah ini. Tetapi saya sendiri selalu merasa tersentuh untuk membagi cerita ini pada komunitas atau gereja di mana saya baru tiba atau baru mulai melayani. Karena saya rasa cerita ini sangat menarik untuk satu komunitas gereja atau komunitas iman. Begini kisahnya. Pada satu hari Minggu di sebuah paroki, di sebuah gereja, ada satu perayaan besar di paroki itu, di gereja itu. Tidak seperti hari Minggu sebelumnya. Lebih banyak umat yang datang, juga ada banyak undangan yang hadir di perayaan itu. Saat sedang doa syukur agung, di saat semua umat sedang hening, kusuk, berdoa, penuh konsentrasi. Nah, tiba-tiba di momen paling sakral ini, salah satu telepon bunyi begitu besar di dalam gereja. Dan sebagai orang Indonesia, kita cenderung untuk langsung bereaksi, untuk langsung menoleh ke arah di mana telepon itu bunyi. Nah, ternyata handphone itu milik seorang bapak, seorang umat yang selalu setia datang ke gereja menghadiri misa. Hari itu rupanya dia lupa untuk mematikan teleponnya, lupa untuk membuat HP-nya silent. Saat itu respon orang-orang di gereja itu sangat luar biasa. Apalagi sedang dalam perayaan, penuh keheningan, kekusukan. Karena semua orang menoleh ke arah dia, bereaksi, dia mematikan HP-nya dengan tenang, menyimpan kembali ke dalam kantongnya. Dia berpikir bahwa semuanya sudah selesai sampai di situ. Tapi pada saat selesai doa penutup dan pengumuman, pengurus gereja memberikan beberapa pengumuman, dan salah satu poin yang ditegaskan oleh pengurus gereja itu tentang bagaimana harus memperhatikan telepon saat perayaan. Tetapi dia tidak hanya memperingati Bapak itu, tapi nadanya sepertinya sedikit marah kepada pemilik telepon yang telah mengganggu sakralnya sebuah perayaan. Bapak yang tadi teleponnya bunyi, mukanya mulai kemerahan karena beberapa orang kemudian masih menoleh ke arah dia. Tidak berhenti di situ. Setelah pengumuman itu, pastor paroki pun masih menambahkan, termasuk menegur dengan keras kepada Bapak yang sudah lalai sehingga teleponnya bunyi dalam perayaan itu. Dia semakin malu, semakin grogi. Nah, setelah perayaan, ketika mereka keluar di depan halaman gereja, beberapa umat masih ngerumpi, masih membahas, juga masih memberikan senyum sindiran ke arah Bapak itu. Kita bisa bayangkan betapa malunya dia, betapa sedihnya dia. Tetapi tidak juga berhenti di situ. Di perjalanan pulang ke rumah, dia masih diomelin oleh istrinya. Istrinya juga ikut merasa malu, sehingga dia mengomeli suaminya sepanjang jalan sampai di rumah. Istrinya terus menyalahkan suaminya. Katanya malu-maluin saja. Ketika tiba di rumah, dia memikirkan kembali peristiwa itu.
Lalu dia memutuskan untuk menenangkan dirinya. Malamnya dia pergi ke bar, kafe. Lalu dia memesan segelas besar bir untuk dia minum. Bir itu diantar ke mejanya, tetapi karena dia masih rasa gugup, masih rasa terguncang, membayangkan peristiwa di gereja, dan bagaimana semua orang menyalahkan dia, dalam keterguncangannya itu, tidak sengaja tangannya menumpahkan minumannya di atas meja. Gelasnya jatuh ke lantai, birnya tumpah. Saat gelasnya jatuh, para pelayan di bar dengan sigap datang meminta maaf, membersihkan mejanya, membersihkan pecahan gelas yang ada di lantai, ngelap lantainya, mengeringkan lantainya. Lalu sang manajer bar datang, lalu menyampaikan kepada bapak itu, jangan khawatir, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Lalu manajer itu memberikan pelukan hangat, lalu mengganti dengan gelas bir yang baru. Dan sejak saat itu, bapak itu memutuskan untuk tidak pernah berhenti datang ke bar. Dan sebaliknya, memutuskan untuk berhenti datang ke gereja. Karena dia justru lebih merasa diterima, lebih merasa menemukan adanya kasih, persaudaraan, pengampunan, justru di bar, bukan di gereja. Apa pelajaran cerita ini untuk kita Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih? Terkadang sikap kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus, malah bisa mengantarkan jiwa-jiwa ke neraka. Kita memagari, mengeksklusifkan diri kita, seakan-akan kita adalah orang-orang yang paling suci, paling benar. Bagaimana kita bicara tentang memenangkan jiwa, kalau fokus kita hanya pada kesalahan-kesalahan orang lain saja. Kita menemukan bahwa seringkali lebih menemukan kasih dan pengampunan di luar gereja, di luar komunitas doa, atau bahkan di media sosial. Ini adalah tantangan besar buat kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang beriman. Kasih dan pengampunan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang gereja, seharusnya lebih besar dan seharusnya menjadi contoh untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang saya kasihi, kenyataan hidup kita seringkali lebih mudah untuk bicara soal kasih, soal pengampunan. Tetapi seringkali kita lemah dalam penghayatan, kita lemah dalam praktek. Banyak dari kita sangat aktif di gereja, sangat aktif dalam perayaan misa, doa rosario, atau pelayanan lingkungan. Tetapi ketika bicara soal kasih dan pengampunan, justru disinilah tantangan terbesar kita semua. Di tengah dunia yang mudah marah,
di tengah dunia yang membuat kita cepat menyalahkan orang lain, di tengah dunia dan juga pengaruh dari media sosial yang membuat kita mudah tersinggung, gemar untuk membalas. Kita semua dipanggil oleh Kristus dan gerejanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi yang pemaaf, pribadi yang mengasihi, tetap mengasihi. Tapi kenyataannya juga bahwa kita tidak jarang untuk lebih suka memelihara luka. Kita seringkali lebih suka untuk memelihara gengsi, mempertahankan gengsi. Dan juga seringkali kita rasa benar sendiri. Mengampuni seringkali dianggap lemah, padahal justru butuh keberanian dan kekuatan besar untuk melakukannya. Kita bisa aktif secara lahiriah, tetapi menyimpan luka dan kepahitan dalam hati terhadap pasangan, terhadap sesama anggota gereja, anggota komunitas, anggota keluarga, bahkan imam atau pelayan gereja sendiri. Kita bisa saja rajin berdoa, tetapi kita seringkali tidak mau berdamai. Kadang kita sebagai umat beriman, kita lebih cepat juga untuk menghakimi daripada mengasihi. Kita ingat bahwa gereja seharusnya menjadi tempat pengampunan dan pemulihan, bukan penghakiman dan pengucilan. Dan inilah yang Yesus tegur dengan keras dalam Injil kita tadi. Yesus menjawab Petrus dengan sebuah pernyataan yang sangat radikal. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Mengampuni bukan soal hitungan, tapi soal hati yang telah mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Mengapa kasih dan pengampunan begitu penting bagi kita? Karena tanpa kasih, seluruh hidup rohani kita pasti akan sia-sia. Santo Paulus menulis dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 1 sampai 3, dia menulis begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Paulus menekankan bahwa kasih sangat penting. Kasih sangat penting bagi kehidupan orang beriman, murid-murid Kristus. Kasih bukan hanya kemampuan berdoa, bukan pelayanan, bukan kesalehan lahiriah, tetapi kasih adalah ukuran kedewasaan rohani sejati. Dan puncak dari kasih adalah pengampunan. Yesus sendiri sudah meneladankan hal ini di kayu salib. Ketika ia tergantung di sana, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di saat yang paling menyakitkan, Yesus tetap memilih kasih. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah mengasihi
dan mengampuni itu mudah, mengapa kita sulit untuk mengampuni? Karena luka itu nyata, karena kita seringkali diperlakukan tidak adil, karena kita seringkali mengalami pengkhianatan, kekecewaan, dan juga kita seringkali merasa malu. Dan itu yang membuat rasa sakit itu dalam, sehingga pengampunan menjadi begitu sulit. Kita juga seringkali merasa bahwa mengampuni sama dengan membenarkan yang salah. Itulah yang membuat banyak orang sulit mengampuni. Padahal sebetulnya tidak. Mengampuni tidak sama sekali berarti kita membenarkan yang salah. Mengampuni justru sebetulnya kita sedang memenangkan hati seorang murid, hati seorang pengikut Kristus. Mengampuni tidak juga berarti bahwa kita melupakan luka yang kita alami. Kita melupakan rasa sakit yang kita alami. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang sering ucapkan kalimat ini. Saya sudah mengampuni, tapi saya tidak bisa melupakan. Memang luka, rasa sakit, pasti sulit untuk kita lupakan. Tetapi orang yang mau mengampuni, kita pasti tidak akan membiarkan rasa luka dan sakit itu menguasai diri kita. Bukan soal melupakan atau tidak, tetapi apakah kita mau supaya rasa sakit, luka, kecewa itu tidak menguasai diri dan hidup kita. Mengampuni juga bukan berarti bahwa kita menyetujui kejahatan. Karena mengampuni sebetulnya berarti kita mau memutuskan rantai kebencian dalam hati kita. Kita memilih agar luka, agar kecewa tidak terus mengontrol hidup kita selamanya. Mengampuni arti kita memutus rantai kebencian dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengampunan adalah bagian dari hidup kita sebagai orang beriman. Dalam ajaran sosial Gereja Katolik, kita menemukan beberapa ajaran sosial Gereja Katolik tentang pengampunan. Yang pertama dalam Kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 518, di sana dikatakan bahwa rekonsiliasi dan pengampunan adalah dasar paling penting bagi keadilan sosial dan perdamaian sejati dalam masyarakat atau kehidupan bersama. Rekonsiliasi dan pengampunan adalah dasar yang paling penting bagi keadilan sosial dan perdamaian sejati. Kenapa ajaran sosial ini kemudian dicetuskan? Karena Kristus, kita seringkali aktif dalam ritus dan pelayanan, tetapi kita seringkali lemah
dalam menghidupi semangat kasih dan pengampunan. Kita seringkali menemukan, bahkan mengalami sendiri, konflik dalam komunitas, dalam keluarga, bahkan antar umat di gereja. Kita seringkali juga melihat konflik antara pastor dengan antara romo dengan romo yang lain, antara romo paroki dengan romo rekan, antara romo dengan pengurus gereja, antara romo dan koster, antara pengurus gereja dan umat, antara romo dan umat, antara sesama umat, dan konflik-konflik seperti ini menunjukkan bahwa sulitnya menghidupi Injil itu secara nyata. Apalagi kalau konflik itu kemudian membuat setiap orang yang terlibat menyimpan amarah, menyimpan dendam, dan sulit untuk mengampuni. Tantangan buat kita hari ini bukan soal banyaknya doa yang kita ucapkan, bukan banyaknya doa yang kita ikuti, tetapi sejauh mana setiap doa yang kita ucapkan, yang kita ikuti bersama, mengubah hati kita. Sejauh mana perayaan Ekaristi, doa-doa kita mampu membawa hati kita pada perubahan yang penuh kasih dan pengampunan. Ajaran gereja Katolik yang lain kita bisa lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2843. Di sana dikatakan bahwa kasih seperti Kristus tidak mengenal batas. Kasih ini tidak menghitung, tidak mengingat luka, tetapi mengampuni dari hati. Kasih tidak menghitung, tidak mengingat luka, tetapi mengampuni dari hati. Saya ingat pesan tentang kasih dari Mother Teresa. Cintailah sampai engkau sendiri merasa sakit. Sehingga pada akhirnya paradoks dari kasih itu mengalahkan rasa sakit itu. Juga ajaran yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium nomor 3, Paus Fransiskus menulis, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah untuk meminta pengampunan. Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah untuk meminta pengampunan. Allah tetap setia, kita saja yang seringkali tidak setia. Allah tidak pernah menjauh, hanya kita saja yang sering menjauh dari kasih dan pengampunannya. Juga dalam Evangelii Gaudium nomor 47, Paus Fransiskus menulis, gereja adalah rumah sakit di medan perang. Tugas kita bukan menghakimi mereka yang jatuh, tetapi merawat dan memulihkan. Gereja bukanlah museum orang-orang suci, melainkan rumah sakit bagi orang-orang berdosa. Seringkali kita merasa kita lebih suci, lebih benar, lebih baik, lalu kita mudah menghakimi orang lain. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada memberikan kasih dan pengampunan. Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa dalam sebuah audiensi umum tanggal 4 November 2015, dia menegaskan ini. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna atau punya anak yang sempurna. Kita juga tidak berkumpul dengan orang-orang
yang sempurna dalam gereja atau komunitas doa. Karena itu perlu bagi kita untuk belajar saling mengampuni, belajar untuk saling mengasihi, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka mengeluh tentang satu sama lain, dan kita tidak saling membuat kecewa. Kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Lalu bagaimana caranya kita bisa mulai mengampuni? Tidak mudah untuk berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Tidak mudah. Tetapi kita perlu ingat bahwa sebelum kita mengampuni, sebelum kita mengasihi orang yang menyakiti kita, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kita sudah alami lebih dahulu kasih dan pengampunan dari Allah. Karena itu kita jangan pernah coba mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Kita jangan coba mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Seperti kisah Injil anak yang hilang. Datang kepada Bapa. Kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita sanggup mengampuni sesama kita dengan pengampunan yang sudah kita alami dan sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak kita yang datang memohon pengampunan, kasih, dan kekuatan dari Dia. Yang kedua, kita harus berani untuk membuat keputusan, untuk memilih, untuk mengampuni. Mungkin kita seringkali terjebak pada perasaan belum bisa menerima. Tapi iman bukan soal perasaan. Kita bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan, aku ingin mengampuni. Tolong bantu hatiku. Yang ketiga, bangun budaya kasih dan pemulihan kita mulai dari komunitas-komunitas kita. Tidak perlu saling menjatuhkan. Kita tidak berkompetisi dalam komunitas. Jadilah pribadi yang memberi ruang untuk pertobatan, bukan memperbesar kesalahan orang lain. Komunitas-komunitas doa, komunitas-komunitas gereja harus bisa menjadi tempat di mana orang menemukan kembali dirinya, memperbaiki diri, memperbaharui hidupnya. Yang keempat, berhenti menjadi umat yang benar sendiri dan mulai menjadi umat yang mau menyembuhkan. Jangan sampai orang lebih merasakan kasih, pengampunan, kehangatan, persaudaraan, kekeluargaan di luar gereja daripada di tengah komunitas iman kita. Komunitas-komunitas gereja, komunitas-komunitas iman seharusnya menjadi contoh bagaimana kasih dan pengampunan dihayati. Dan yang kelima, kasih dan pengampunan itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan. Ketika kita mampu mengampuni, kita sedang ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Mengampuni berarti kita menang atas ego diri kita sendiri. Itulah kekuatan yang dikehendaki Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, di tengah masyarakat yang makin cepat menghakimi, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Allah yang murah hati. Itu artinya kita tidak hanya bicara soal kasih dan pengampunan di gereja, tapi juga menghidupinya dalam tindakan sehari-hari kita. Dalam cara kita berbicara, bersikap, dan merespon orang-orang yang berbeda, orang-orang yang menyakiti kita, dan orang-orang yang berbuat kesalahan. Kasih dan pengampunan bukan nilai tambahan dalam iman Katolik. Itu jantungnya.
Tanpa itu kita kehilangan makna sebagai murid-murid Kristus. Maka meskipun sulit, kita terus belajar, kita terus berlatih, kita tidak sendirian. Roh Kudus akan selalu memampukan kita. Tuhan akan selalu meneguhkan kita. Bunda Maria akan selalu mendoakan kita. Sakramen rekonsiliasi selalu akan memulihkan kita. Dan Ekaristi, doa-doa akan selalu menguatkan kita dengan kasih yang tanpa batas. Mengasihi dan mengampuni tidak akan pernah usang. Justru dalam dunia yang penuh luka dan perpecahan, itulah kesaksian terbesar kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, bahwa kasih, pengampunan lebih besar daripada kebencian. Kasih dan pengampunan lebih mulia daripada balas dendam. Akhirnya, mari kita renungkan ini. Apakah saya sudah menghidupi kasih Kristus atau hanya menjalani rutinitas Katolik? Siapa yang sampai sekarang ini belum sanggup saya ampuni? Apakah saya siap untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan luka-luka itu? Semoga pertanyaan refleksi ini membantu kita untuk merenungkan makna terdalam dari kasih dan pengampunan. Dan sebagai tantangan nyata bagi kita untuk minggu ini atau sepanjang hidup kita, kita semua saya ajak untuk ingat satu nama. Nama yang mungkin sampai sekarang belum sanggup untuk kita ampuni. Kita doakan dia, kita bawa dia dalam setiap doa dan perayaan Ekaristi kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Romo Asis Moron. Perenungan pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa.